Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, apa bentuk kezaliman? Paling tidak ada 9 bentuk kezaliman, hadirin. Yang pertama, bentuk kezaliman adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan alam semesta dan isinya. Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Allah yang memberi kita rezeki. Lalu kita menyembah Tuhan yang lain. Kita menyembah matahari, kita menyembah gunung, kita menyembah pohon, kita menyembah batu, kita menyembah manusia. Itu zalim. Itu sebabnya di dalam Al-Quran Allah katakan, inna syirka la zulmun azim. Sungguh menyekutukan Allah adalah bentuk kezaliman yang paling besar. Jadi manusia ketika dia hidup menyembah Tuhan selain Allah, ini bentuk kezaliman yang paling besar, hadirin. Bentuk kezaliman yang kedua adalah durhaka pada kedua orang tua. Orang tua yang menjadi perantara hadirnya kita di dunia. Orang tua yang Allah amanahkan melalui diri mereka, lalu kita bisa hidup, dirawat, dibesarkan, lalu kemudian kita durhaka kepada dia, kita sakiti dia, bahkan sampai-sampai ada yang memukulinya, bahkan ada yang membunuhnya, hadirin. Ini betul-betul kezaliman, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, bentuk kezaliman adalah berbuat dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang memberi rezeki pada kita, yang memberi tubuh kepada kita, yang memberi mata, telinga, mulut, kaki, tangan kita. Lalu kita gunakan semua panca indera itu untuk berbuat dosa dan maksiat. Berarti kita sudah tidak mempergunakan apa yang Allah berikan dengan baik dan sesuai dengan yang Allah inginkan. Maka ini kezaliman. Bentuk yang keempat, mengurangi takaran atau timbangan. Para pedagang, para penjual online, para pelaku bisnis, ketika dia menjual barangnya, dia kurangi timbangannya. Dia kirim barang tidak sesuai dengan foto yang ada di media sosialnya, bahkan tidak dikirim sama sekali. Wah, ini kezaliman. Pebisnis-pebisnis yang tidak tahu agama banyak melakukan kezaliman. Bentuk yang kelima, mencuri, merampok atau korupsi. Harta itu bukan miliknya. Harta itu milik orang lain, milik masyarakat, milik umat, milik rakyat. Tapi dengan posisi yang dia miliki, dia curi, dia rampok, dia korupsi. Ini kezaliman. Bentuk yang keenam, menganiaya dan menindas hak orang lain. Ketika dia berada dalam satu posisi puncak atau punya kekuasaan, lalu dia menganiaya, dia menindas orang-orang yang ada di bawahnya. Ini juga bentuk kezaliman. Yang ketujuh, bersumpah atau bersaksi palsu. Ketika diminta untuk menjadi saksi dalam satu kasus, atau ketika memiliki profesi yang sudah diambil sumpah, lalu kemudian dia menyampaikan, dia tidak menjalankan profesinya sesuai dengan sumpahnya, maka ini kezaliman. Yang kedelapan, membunuh tanpa alasan yang benar. Dikarenakan takut mungkin kasusnya terbuka, atau mungkin akan membahayakan dirinya, maka dibunuhlah orang lain tanpa alasan yang dibenarkan syariat Islam. Ini kezaliman. Dan yang terakhir, menyebar berita bohong atau hoax dalam rangka untuk memenangkan
kontestasi politik misalnya, ingin mendapatkan posisi jabatan tertentu, maka disebar berita-berita bohong, berita-berita hoax untuk membunuh karakter lawannya. Ini juga kezaliman. Jadi hadirin, ternyata cukup banyak bentuk kezaliman.